Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, topik pembahasan kita pada kesempatan ini, pada kesempatan kedua ini adalah tentang child protection, perlindungan anak untuk kebahagiaan anak Indonesia. Satu topik yang sangat krusial, yang sangat penting untuk kita pahami sebagai pegangan kita dalam melaksanakan tugas-tugas kesukarelawanan dalam pengajaran literasi kepada anak-anak di kelas awal dari latar belakang sosial ekonomi yang rendah atau lemah, ya, yang akan menjadi target-target kita dalam beberapa bulan ke depan. Dan juga tentu sebagai ilmu dan pegangan kita dalam berinteraksi dengan anak-anak. Dalam peran-peran kita sebagai orang dewasa berpendidikan, sebagai keluarga, dan juga dalam peran-peran profesional kita di masa-masa yang akan datang. Yang banyak atau belum bisa kita terapkan selama ini dengan sebaik-baiknya. Insyaallah melalui pemaparan pada kesempatan ini, kita akan memiliki sedikit ya pengantar pemahaman tentang hal mendasar tersebut. Sebagai pegangan kita bersama, anak ya sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Di sana dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ya, makanya bukan 17 tapi 18 tahun masuk dalam kategori anak yang harus kita bantu mereka. Ya. Harus kita lindungi anak-anak kita. Mengapa? Kita penting untuk melindungi mereka. Ada beberapa keadaan. Yang pertama adalah, kalau untuk konteks NTB, kualitas masa depan NTB, untuk konteks Sumbawa, kualitas masa depan Sumbawa ini ditentukan oleh anak-anak kita hari ini. Mereka yang kita didik sekarang, yang kita temani sekarang sebagai anak-anak, nanti akan jadi pemimpin kita di saat kita tua, dan setelah kita, mereka adalah penerus orang dewasa yang akan mewariskan kebaikan-kebaikan kepada generasi-generasi selanjutnya atau anak-anak di masa-masa selanjutnya. Kemudian pada anak ini ada kerentanan, yaitu kondisi yang tidak tetap, yang terus berubah, sensitif. Anak-anak sedang tumbuh dan berkembang. Tumbuh ya, menuju kematangan, biologi dan fisik mereka. Ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri mereka. Dari saat dalam perut sampai dia berumur 18 tahun itu. Menuju kematangan biologis dan fisik mereka. Dan perubahan-perubahan tersebut mengakibatkan keanehan-keanehan yang mungkin mereka rasakan. Sehingga kita perlu sebagai orang dewasa berpendidikan untuk membantu mereka, menemani mereka dalam proses tumbuh kembang tersebut. Mereka berkembang secara psikologi dan sosial. Ada seirama dengan perubahan fisik. Mereka secara psikologis terjadi perubahan dalam persepsi tentang diri mereka sendiri, dalam kemampuan berbahasa yang mereka sendiri, dalam berinteraksi dengan orang lain, ya, sosial. Ada perubahan yang terus mereka rasakan. Bagaimana menempatkan diri, ya. Mereka dalam interaksi sama teman, karena mereka ini kan orang yang dari nol, lahir dengan keadaan yang putih bersih, dengan modal takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia. Kemudian mereka mendapatkan pengetahuan secara sedikit demi sedikit. Pengetahuan-pengetahuan tersebut tentu mempengaruhi psikologi sosial mereka sampai akhirnya mencapai kematangan di akhir masa-masa mereka sebagai anak-anak. Kemudian bahwa setiap anak rentan dengan kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Karena memang anak-anak ini adalah orang-orang yang dikendalikan oleh orang dewasa. Mereka
memiliki ketidakseimbangan power. Nah, di antara anak-anak yang rentan, tentu yang utama adalah yang mengalami disabilitas, ada kelainan dalam bagian fisik atau psikisnya, ya, dan juga secara sosial, dari sisi sosial ekonomi orang tua, ya kan, keadaan-keadaan di sekitarnya, yaitu karena mereka berada di daerah 3T, ada orang tua yang pekerja migran, dan terdampak COVID. Semua mereka ini adalah anak-anak yang rentan, termasuk disabilitas di dalamnya. Jangankan ya, mereka anak-anak dalam kategori yang sangat rentan dan mengalami kesulitan berat dalam belajar, anak-anak dari keadaan mapan ekonomi pun juga harus diperhatikan, harus dibantu, karena pada prinsipnya mereka mengalami ketidakseimbangan power. Mereka bergantung kehidupannya pada orang dewasa di sekitarnya. Di sisi yang lain, anak dijamin oleh undang-undang, dijamin oleh negara, dijamin oleh PBB, bahwa mereka memiliki hak untuk dilindungi. Dan hak-hak mereka untuk tumbuh kembang harus dilindungi. Dan hak untuk melindungi mereka ada pada kita, orang dewasa. Orang dewasa yang berpendidikan seperti kita, jauh lebih besar tanggung jawabnya. Khusus anak penyandang disabilitas, yaitu anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan atau sensorik yang berkaitan dengan otak dalam jangka waktu lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakat, dapat menemui kesulitan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak-anak yang penyandang disabilitas ini, mereka bersekolah di sekolah-sekolah luar biasa, dan juga sebagian mereka juga di sekolah-sekolah umum, namun sekolah-sekolah tersebut wajib menerapkan konsep inklusi, yaitu bagaimana membantu tumbuh kembang anak-anak berkebutuhan khusus ini atau disabilitas ini, sehingga mereka bisa mengejar teman-temannya dengan sebaik-baiknya. Dan perlu kita ingat bahwa keterbatasan yang dimiliki tidak hanya fisik, tetapi juga mental dan intelektual dan sensorik. Jadi mungkin mereka kelihatan sempurna secara fisik, tetapi mereka mengalami kelambatan. Kelambatan tersebut bisa jadi tidak hanya bawaan fisik, tetapi karena tidak adanya pembantuan kepada mereka seperti di taman kanak-kanak dan SD yang berkaitan dengan bagaimana fondasi. Keterampilan fondasi, yaitu yang fokus kita, yaitu literasi, yang mereka benar-benar tidak tersentuh dengan optimal di tahap awal, sehingga mempengaruhi kemampuan intelektual mereka di masa-masa selanjutnya. Jadi bisa berkontribusi terhadap lahirnya anak-anak yang berkategori inklusi atau disable atau difabel. Untuk itu penting bagi kita menyadari bagaimana kita melindungi hak-hak anak agar mereka bisa setara dengan teman-teman lainnya. Mereka adalah kelompok yang paling rentan yang mengalami kekerasan, eksploitasi, dan penantaran. Mari kita peduli dengan mereka. Memberikan perlindungan kepada anak dapat kita lakukan, yaitu dengan tidak melakukan kekerasan pada anak, baik secara fisik dan melakukan kontak fisik yang menyakiti anak. Kita harus sabar. Apapun keadaan anak, senakal apapun anak, kita berusaha tidak menggunakan kekerasan fisik sama sekali. Tidak memukul anak, ya, tidak menempel anak, tidak mencubit mereka, apalagi sampai merah, ya. Sesabar-sabarnya sebagai seorang dewasa, kita harus berusaha membantu anak agar tidak menyentuh mereka secara fisik. Kemudian secara psikologis, tindakan, perkataan kita tidak boleh membuat anak merasa tertekan, sedih, marah, tidak percaya diri. Sekurang apapun anak-anak itu, setidak mampu apapun mereka, kata-kata kita harus tetap membangkitkan semangat mereka. Kata-kata mereka, kita tidak boleh menyakiti mereka. Kita tidak boleh mengatakan kamu bodoh, orang tuamu miskin, ya. Menggunakan kata intonasi yang tinggi, misalnya yang sangat tinggi, yang walaupun tidak mengandung unsur kata-kata yang kasar, tapi ketinggian tersebut membuat mereka kaget. Harus kita berusaha minimalisir semampu kita sebagai orang dewasa yang berpendidikan, sebagai relawan yang peduli. Kita harus menggunakan kata-kata
kata-kata yang mampu membangkitkan semangat mereka. Walaupun ya sesuai keadaan kita bisa memberikan tanda-tanda kesalahan mereka. Nanti di materi tentang growth mindset akan ada bagaimana trik-trik membangun sebuah konsep mental, keadaan mental bagi anak dan juga kita sebagai relawan agar kita tetap bisa berpikir positif, berpikir dinamis, berpikir optimis untuk meraih keberhasilan. Pada anak sama dengan kita orang dewasa, kita harus mampu melahirkan kata-kata, kalimat-kalimat, ekspresi-ekspresi yang menunjukkan hati, yang membangkitkan semangat, menunjukkan kesalahan, tapi dengan cara-cara yang sangat positif. Kemudian juga kita tidak boleh melakukan kekerasan pada anak secara seksual, merayu mereka, memuji yang tidak sepantasnya. Kita pemuji anak-anak, tapi secara benar. Kita tidak boleh memuji hal-hal yang bersifat seksual, bagian dari badan mereka, ya, yang mengarah kepada hal-hal yang bisa mengatakan kepada kita pada kesalahan, menyentuh tempat-tempat yang tidak pantas pada anak-anak kita, apalagi kalau mereka dengan kita berbeda jenis kelamin. Kita juga tidak boleh mengambil foto sembarangan untuk hal-hal yang tidak perlu, yang tidak pantas. Tidak boleh berdua-dua dan seterusnya. Ingat, saudara-saudara sekalian, dalam konteks kita bekerja sebagai relasi dan juga sebagai orang dewasa berpendidikan yang peduli pada kemajuan bangsa, peduli pada anak-anak, kita harus menyadari bahwa kekerasan pada anak itu ada sanksi hukumnya. Kita bisa dituntut di depan hukum dan kita bisa mendapatkan sanksinya. Kita tahu bahwa di Kabupaten Sumbawa sangat banyak dalam tahun-tahun terakhir ini kekerasan yang terjadi pada anak. Di salah satu kecamatan kita di Sumbawa ini, di salah satu sekolah dasar, ada pelaku dari latar belakang pendidik, walaupun dia hanya seorang pendidik yang bersifat sukarela di situ, relawan di situ, atau yang sifatnya mengabdi di situ. Dia melakukan kekerasan seksual terhadap anak, sampai belasan anak. Pedofil, satu keadaan yang sangat menyedihkan yang tidak boleh terjadi pada kita sebagai relawan, sebagai guru, sebagai orang dewasa berpendidikan yang sebenarnya, yang peduli pada kemajuan bangsa kita. Sangat banyak kejadian-kejadian yang terjadi menurut catatan ya, dari Lembaga Perlindungan Anak di Kabupaten Sumbawa, di tingkat provinsi dan juga nasional, kekerasan-kekerasan terjadi pada anak. Kita harus bersama-sama berjuang, bersama-sama konsisten agar menjauhi terjadinya kekerasan pada anak, baik secara fisik, psikologis, maupun seksual. Karena memang pelanggaran-pelanggaran itu berdampak hukum dan kita akan terjerat hukum. Oleh karena itu, jika menemukan kasus-kasus kekerasan, tolong adik-adik sebagai relawan, pastikan kondisi anak aman dan terjaga dulu, kondisi fisik dan mental mereka. Kita sebagai orang dewasa berpendidikan, sebagai relawan yang peduli pada kemajuan anak-anak kita, harus menjadi jembatan kebaikan. Jauhi betul-betul kekerasan pada anak. Dan jika kita melihat kondisi yang terjadi di lapangan, di rumah, dan sebagainya, maka kita harus membantu anak-anak tersebut. Ya. Pertama, kita pastikan kondisi mereka yang aman dan terjaga secara fisik maupun mentalnya. Dan dalam konteks relasi kita harus bisa melaporkan kejadian ini kepada pendamping, pada masing-masing pembina adik-adik sekalian. Nanti setiap 10 relawan ada satu pendamping dari dosen STKP para cendekia di Sumbawa yang nanti akan menjadi narasumber adik-adik sekalian, atau saat ini menjadi narasumber adik sekalian. Dan dalam hal tertentu bisa ke team leader Australian Grand Alumni Grand Scheme STKP para cendekia di Sumbawa, yaitu saya sendiri selaku pembicara di sini, Iwan Desadi. Dan kita juga bisa melaporkan bersama-sama pada Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten, ya, kepolisian, bahkan dinas sosial setempat, atau sebelumnya berkonsultasi tingkat desa ketika kita berada di desa bersama-sama. Kemudian selanjutnya kita harus mampu menjaga kerahasiaan dan identitas anak-anak maupun pelaku, karena terbukanya informasi dan identitas mereka bisa menjadi cara mereka kehilangan martabat.
Dan juga program kita bisa mengalami masalah jika kita terlibat dalam kekerasan maupun tidak peduli terhadap yang terjadi pada anak-anak binaan kita, maupun secara umum pada semua anak Indonesia tentunya. Yang keempat, kita harus memahami bahwa anak pelaku kekerasan juga harus diposisikan sebagai korban. Ya. Karena sama-sama anak, walaupun dia pelaku kekerasan, mereka adalah bagian dari korban juga. Sehingga kita harus memfasilitasi, mengatasi masalah tersebut. Kepedulian dan langkah kita merupakan harapan dan masa depan bagi anak-anak kita. Saudara-saudara sekalian, mari kita bekerja dengan gembira. Mari kita berkontribusi menjadi relawan melalui program Alumni Grand Scheme STKP Parti KNU Sumbawa dengan judul Creating Literacy Volunteer Community to Address the Learning Needs of Low Socioeconomic Elite Graders in Sumbawa Regency, menciptakan atau mewujudkan komunitas relawan literasi untuk membantu menangani kebutuhan belajar anak-anak SD kelas awal dari latar belakang ekonomi lemah atau rendah di Kabupaten Sumbawa. Dengan gembira dan bahagia, insya Allah akan membalas kebaikan kita ya, dengan sebaik-baiknya. Demikian materi ini, untuk selanjutnya bisa menjadi bahan diskusi dan untuk dilanjutkan dengan materi-materi teknis lainnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.